Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyi sadiqil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hari ini Allah izinkan kita bersama berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Bukit Sendayan, yang mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Maksud dan tujuan kita adalah untuk sama-sama menambah ilmu atau mengingatkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini. Mudah-mudahan salawat dan salam kita yang sentiasa menghiasi majlis-majlis kita berbuah cinta dan syafaat Nabi di akhirat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada hari-hari ini kita berada di hari-hari terbaik, hari-hari yang mana amal-amal saleh kita sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak ada hari di mana amalan-amalan saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala padanya dari amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari selain itu. Melebihi hari amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke empat dalam garis miring kelima garis miring ke-6.
Nah, ini memang unik kita Indonesia ini, masya Allah. Itu tandanya kita sedang bermasalah. Nah. Dan saya tidak mengetahui ada di negara manapun yang tanggalnya atau tanggal 1 ada 1A, 1B, 1C seperti yang ada di negeri kita ini. Mungkin karena semboyan kita bineka tunggal ika. Bermacam-macam, beragam, tapi tetap bersatu. Jadi sampai pula ke masalah agama. Akhirnya hari-hari yang seharusnya kita tidak berselisih, tapi akhirnya kita tidak sama. Dan itu wallahu alam hanya ada di Indonesia. Jadi ada yang tanggal 1 Zulhijjahnya hari Ahad. Itu mungkin yang langsung ke rumah bulan, nengok anak bulan. Nah. Ada yang hari tanggal 1 Zulhijjahnya pada hari Senin itu memperkirakan dan menghitung anak bulan. Dan ada yang hari Selasa yaitu menunggu dan melihat anak bulan. Subhanallah, memang kerja dakwah kita nampaknya memang harus sangat berat. Karena menyatukan yang seperti ini luar biasa sulitnya. Di hari raya saja susah untuk disatukan, apalagi di yang lain. Hanya satu saja yang bisa membuat kita kembali bersama, yaitu menyerah sepenuhnya kepada keputusan Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwasanya awal bulan itu ditentukan dengan ar-ru'yah, dan yang menentukannya adalah yang Allah berikan amanah yang bisa menyatukan seluruh umat Islam. Dan itu adalah pada kekuasaan yang memiliki hak eksekusi. Bukan orang per orang, bukan pula kelompok per kelompok, tetapi adalah pemerintahan yang berwenang atau yang diberikan kuasa oleh pemerintah menentukannya. Dan itulah petunjuk Nabi SAW. Ikuti as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu adalah hari seluruh manusia di tempat kita itu berpuasa. Wal fitru yawma yuftirun nas. Hari berhari raya itu adalah hari berhari raya seluruh manusia. Wal adha yawma yudahhin nas. Hari Idul Adha yaitu hari semuanya berhari raya Idul Adha. Nah, terjemahan ini lebih jelas lagi dalam riwayat Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan, bahwa Nabi SAW mengatakan as-sawmu yawma yasumul imam. Hari puasa itu hari berpuasanya imam. Imam di sini apa maksudnya? Imam masjid? Hah? Imam masjid? Hah?
Ah? Imam negara. Imam negara. Pemimpin. Karena imam itu ada imam am dan ada imam khas. Imam khas itu adalah imam-imam masjid kita atau imam bagi istri suaminya. Nah, itu imam juga. Nah, iya kan? Tapi ada imamul ammah, imam yang berkuasa kepada seluruh umat yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi berhari rayanya imam. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasanya bila seseorang melihat hilal, dia sendiri melihat hilal, lalu dia sampaikan kepada pihak yang berwenang, ini hilal dilihat, bukan diperkirakan, dilihat, lalu tidak diterima kesaksiannya, karena satu dan lain hal, maka dia tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai, karena hak mengumumkan itu adalah hak imam. Tidak boleh mengumumkannya pada khalayak ramai. Dan andainya dia mengikuti dan yakin dengan dia melihat, maka dia melakukan sesuai yang dia ketahui. Tetapi hak untuk membawa orang lain ada pada imam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbas dari itu semua, implikasi nyata dari itu semua adalah umat akhirnya bersama. Yang berbeda tidak menampakkan diri. Sebab kalau sudah yang berbeda menampakkan diri, maka akan lahir berbagai syakwa sangka di antara kaum muslimin. Sekarang misalnya banyak pertanyaan masuk. Ustadz, kita puasa di hari Arafah, hari Rabu kah atau hari Selasa? Nah, hari Rabu atau Selasa, atau puasa dua-duanya? Kalau kita katakan puasa hari Selasa, itu memang tidak masalah, sebab memang hari itu tidak ada larangan puasa. Tetapi ketika dia mengatakan hari raya hari Kamis, saya tentu puasa mengikuti tanggal 9, maka akan terjadi keraguan dan mungkin juga kerancuan. Apa sebab? Sebab hari itu umat Islam sebagiannya sudah takbiran. Tentu hari raya. Uang ayo tu puasa. Apa badan? Hah? Pasti ada keraguan, betul kan? Ileosa puasa dentro. Sebab bahwa puasa di hari raya hukumnya haram. Puasa di hari raya hukumnya haram. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada masalah baru lagi timbul. Apa itu? Masalah kurban. Bagi yang tidak yakin bahwa hari raya misalnya Rabu, pasti mereka tidak rela kurbannya disembelih pada hari
lambung. Sebab datang seorang sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya Rasulullah tadi sudah saya sembelih hewan saya sebelum salat. Coba sebutkan, sebelum salat di hari raya Idul Adha. Kata Nabi, innaha lahmun atau innahu lahmun aw sadaqatun tatasaddaqu biha ala ahlik. Itu hanyalah daging yang kau sedekahkan untuk keluargamu saja, tidak masuk kurban. Apalagi kalau disembelih sehari sebelum hari raya menurut keyakinan ini. Jadi banyak masalah yang timbul akibat daripada meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang berkata, Ustaz, di zaman Nabi itu kenapa tidak pakai ilmu falak, ilmu astronomi atau ilmu hisab? Karena orang hari itu tidak ramai yang pandai, tidak pandai hisab. Kalau sekarang kan ilmu hisab itu sudah merata. Maka saya tanya, antum pandai hisab? Tidak, pandai. Pandai? Ustaz pandai? Saya pandai? Ya, saya menanyakan para ustaz. Ini kita sedang bicara dengan kelompoknya para ustaz waktu itu. Saya tanya satu-satu, Ustaz pandai? Tidak. Ustaz pandai? Tidak. Ustaz pandai? Tidak. Semua tidak ada yang pandai. Di antara yang tidak pandai itu saya yang sedikit pandai. Nah, karena saya pernah pelajarinya. Ternyata keadaan hari ini dengan keadaan zaman Nabi sama. Keadaan sekarang dengan keadaan zaman Nabi sama. Bahwa yang menguasai ilmu hisab itu hanya segelintir orang saja. Oleh sebab itu menjadikannya sebagai ilmu yang sudah dominan adalah klaim yang tidak benar. Kalau zaman Nabi tidak ada ahli hisab, ada. Mereka juga ada yang ahli hisab. Mungkin orang Arab lebih pandai hisab daripada kita. Namanya saja ilmu hisab. Kecuali hisab ini orang kita lebih ahli. Tapi kalau ilmu hisab mereka lebih ahli. Yang kedua, bahwa ilmu hisab, ahli hisab itu sendiri, ini baru saya baca tadi. Andainya tidak dinaikkan dari 2, sekian derajat menjadi 3 derajat, sudah terlihat hilal katanya. Nah, coba ya kan. Ada yang membuat 3, ada yang membuat 2, ada yang membuat 4. Ahli hisab sendiri tidak sepakat. Ahli hisab sendiri tidak sepakat. Gimana mau dijadikan patokan? Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya dari masalah ini lahir berbagai ini. Akhirnya ada. Nah, akhirnya kalau gitu daripada puasa hari Arafah itu diperselisihkan antara Rabu atau Selasa, lebih baik enggak puasa daripada ragu, tinggalkan saja. Akhirnya terbaca pula ada artikel bahwa puasa di hari Arafah hadisnya dhaif. Mantap dunia. Berarti tidak ada masalah di puasa hari Arafah. Ya, berarti tinggalkan saja puasa di hari Arafah. Sebab ragu antara Rabu atau Selasa. Gimana? Kita tinggalkan aja. Hah? Kaum muslimin dan muslimat, kan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bikin ragu kepada yang tidak ragu. Tinggalkan puasa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi datang lagi pertanyaan, apakah hadis tentang puasa di hari Arafah itu hadisnya sahih atau tidak? Nah, gimana? Kita dhaifkan aja lah ya. Kita dhaifkan saja biar selesai masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tentang puasa di hari Arafah.
Dan ini inti daripada puasa sunat di 10 hari atau 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Atau sebutlah, karena Nabi mengatakan 10 hari pertama amal-amal soleh paling dicintai Allah SWT. Di antara yang paling ditekankan adalah puasa di hari Arafah. Nah sekarang pertanyaannya, satu, sahih enggak hadis puasa di hari Arafah tadi? Kalau enggak, dah selesai perselisihan kita antara Selasa atau Rabu. Masyarakat. Hari Arafah, hadis tentang puasa di hari Arafah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim nama kitabnya Sahih Muslim. Apa makna Sahih Muslim? Apa makna Sahih Muslim? Tidak jawab. Apa makna Sahih Bukhari? Tidak apa makna Sahih? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa maknanya? Bila hadis terdapat dalam Sahih Muslim, maknanya hadisnya disahihkan oleh Muslim. Kan ya? Bahwa hadis yang tersebut dalam Sahih Muslim artinya hadis itu disahihkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis terdapat dalam Sahih Bukhari berarti hadis itu disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban berarti hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah berarti hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jelas? Berarti hadisnya di Sahih Muslim. Sahih enggak? Ada yang berani kritik Imam Muslim? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ada sebagian yang mengungkit kembali masalah ini, bahwa puasa 9 atau puasa Arafah itu hadisnya tidak sahih. Saya katakan Imam Muslim rahimahullah ketika menghukum hadis ini, beliau tidak seperti kita. Kita nak menghukum hadis, cari dulu kitab. Kan ya? Kan baca kitab dulu. Situ bertengok. Kalau Imam Muslim, kitab itu siko sono. Kan ya? Kitab itu siko sono. Yang kedua, kita nak mengetahui sanad hadis, harus merujuk dulu kitab-kitab rijal. Kalau Imam Muslim, nama-nama perawi itu semuanya di sini. Jadi tahu dia kapan yang sanad ini bersambung, kapan sanad ini tidak bersambung. Maka ada yang mengatakan, di antara yang mengatakan bahwa hadis itu ada terputus antara Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dengan perawi daripadanya atau muridnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya adalah sebagian kita ketika menghukum hadis atau mendengar perawi atau seorang ulama hadis mengatakan kana fi riwayati an fulan kada misalnya, atau dia tidak mendengar dari fulan. Hadis kadang-kadang kita ambil ini menjadi sebuah kaidah, padahal itu baru pendapat sebagian.
pendapat sebagian, yaitu Abdullah ibn Ma'bad Ar-Rumani Al-Basri. Beliau disebut oleh sebagian tidak meriwayatkan hadis daripada Abu Qatadah. Padahal sebagian besar ulama menyebutkan dia meriwayatkan dari Abu Qatadah. Sebagian besar menyebutkan dia meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Bahkan a'immatul muhaqqiqin, imam-imam ahli tahqiq seperti Al-Mizzi, seperti Imam Ibnu Hajar dan Az-Zahabi, mereka menyebutkan di antara murid Abu Qatadah Al-Ansari adalah Abdullah ibn Ma'bad Ar-Rumani rahimahullah ta'ala. Berarti perkataan yang mengatakan dia tidak mendengar dari Abu Qatadah terbantahkan oleh ini. Makanya Imam Muslim rahimahullah, tadi saya katakan, Imam Muslim ketika menghukum hadis ini dan dimasukkannya adalah as-sahih, dia sudah riwayat-riwayat Abu Qatadah, hadis-hadis Abu Qatadah itu di sininya semuanya. Di hafalannya semua. Kemudian siapa saja yang meriwayatkan daripadanya, dihafalnya semuanya. Nah, ketika dia memilih hadis ini dan memasukkannya dalam as-sahih, itu bukan dengan sistem multi-stage random sampling, tidak. Paham enggak istilah multi-stage random sampling? Hah? Menang pernah kuliah tentu renunya. Yaitu ambil sampel secara acak bertingkat. Itu biasanya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Kalau Imam Muslim lah istiqra tam, masalah ini. Kemudian Imam Muslim tidak sendiri. Imam Muslim tidak sendiri mensahihkan hadis ini. Juga disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hajar. Dan sebelum beliau lagi, sebelum Ibnu Hajar, ada Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim An-Nisaburi dalam Al-Mustadrak. Kemudian disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam Talkhis Al-Mustadrak dan lain-lainnya. Walhasil wallahu ta'ala alam, syubhat bahwa hadis ini tidak sahih adalah tidak sahih. Syubhat yang mengatakan bahwa hadis tentang puasa atau fadilat puasa di hari Arafah, syubhat tersebut adalah syubhat yang tidak sahih. Paham tak? Bahwa syubhat hadis itu tidak sahih adalah syubhat yang tidak sahih. Ada lagi mengatakan bahwa hari Arafah itu hari raya, maka tidak boleh berpuasa. Imam At-Tirmizi juga menukil bahwa aktsaru ahli ilmi mengatakan bahwa yustahabbu as-saumu fi dzalika al-yawm. Yastahibbuna as-sauma fi dzalika al-yawm. Bahwa kebanyakan ahlul ilmi, maksudnya para ulama yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, mengatakan bahwa puasa pada hari itu disunahkan. Demikian pula kata Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan lain-lainnya, bahwa puasa pada hari Arafah itu adalah disunnahkan. Satu, karena dalilnya sabit. Yang kedua, sudah diamalkan sejak as-salaf sampai kepada masa al-khalaf. Wallahu ta'ala alam. Sudah? Kita tutup? Oh, azan dulu. Time.
Hah? Silakan. Iko ada salah tapasang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sudah? Apa sudah? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau thabit bahwa hadis tersebut dari Nabi SAW, dan ini yang disahihkan pada para ahli tahqiq, dan bahwa perkataan Imam Al-Bukhari la yu'rafu lahu sama'un min Abi Qatadah Al-Ansari dijawab oleh para ulama lain, dan itu thabit seperti yang dikatakan diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Awanah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lainnya. Dan semua mereka mensahihkannya. Di antaranya tadi saya sebutkan At-Tirmizi, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ibn Al-Surrir Ad-Dimashqi, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lainnya. Ramai sekali. Bahkan al-ulama, khususnya al-fuqaha dalam masalah ini, hampir tidak diketahui ada khilaf mereka dalam mengatakan bahwa puasa pada hari Arafah disunahkan, bahkan sunnah muakkadah. Bahkan sunatnya sunat muakkad. Dan balasan yang diberikan seperti dalam hadis, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata al-madiyah was-sanata al-baqiyah, atau as-sanata allati qablah wallati ba'dah, yaitu menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya
dan setahun setelahnya. Dan ini seperti kata Imam At-Tirmizi, asahhu wa ajwadu ma fil bab. Ini adalah hadis tersahih dan paling baik dalam bab ini, bahwa disunahkan puasa pada hari Arafah, kecuali bagi mereka yang wukuf di Arafah, artinya jemaah haji. Tapi kalau seandainya antum di Arafah tapi tidak wukuf, maka mesti atau disunahkan puasa. Ada orang di Arafah yang tidak wukuf? Apa sabu indak apa naji paikan? Nanti apa sabu indak? banyak orang yang ada di Arafah tidak wukuf. Seperti petugas-petugas yang tidak haji. Kan ada petugas keamanan. Ya, ada petugas kesehatan. Ada petugas catering. Ada petugas banyak para petugas yang tidak haji. Ya. Apa tuh tidak haji? Tidak wukuf dah. Apa tuh tidak haji? Mereka tidak wukuf. Apa tuh tidak wukuf? Bapa cara bezong wukuf dengan tidak di Arafah? Apa ya? Apa cara bezong? Tak bezong? Kain ihram. Kalau pakai ihram berarti wukuf tu nyoro. Kalau enggak? Kalau enggak wukuf dah. Sebab kalau subhanallah, orang yang sedang wukuf sudah boleh tahallul. Kalau pun haji lah. Haji kalun banyak. Kopi haji sudah ke Mekah, alun. Kalau sebelum di waktu wukuf sudah boleh tahallul? Belum boleh tahallul. Bila boleh tahallul? Ayat yang tak kepai haji capek macam nampak. Baru boleh tahallul setelah melontar jumrah Aqabah. Setelah melontar jumrah Aqabah, boleh bertahallul kecil. Apa tahallul kecil? Mencukur rambut, habis itu boleh memakai pakaian biasa. Dan seluruh yang diharamkan waktu ihram halal, kecuali bini atau laki. Kecuali bini atau laki. Bila buah halal? Sampai di kampung? Bawa syariat aja sabu. Setelah haji wada, pulang setelah. Tak mungkin nasihat. Setelah tawaf ifadah. Itu membahaya kalau ini di pembimbing haji banyak orang puasa dia. Tolong ya kalau pergi haji sok je tunjuk jadi ketua. Kaum muslimin dan muslimat. Setelah tawaf ifadah halal semua yang diharamkan waktu ihram. Nah. Jadi semua yang astagfirullah, orang yang wukuf di Arafah maka baginya tidak dibolehkan puasa. Apa sebab? Karena mereka mengerjakan amal yang sangat besar, yaitu puncaknya haji. Dan mereka memerlukan tenaga besar. Karena besok harus menuju Muzdalifah. Dan besoknya lagi lebih berat, melontar jumrah Aqabah. Ya, jumrah Aqabah itu kan banyak di situ orang kodok berimpi-impi. Kan ya? Apa dia berimpi-impi? Bayang dia jauh dia sampai. Dia sampai tampik dia orangnya ramai sekali. Yang kedua, itu yang masalah. Yang kedua, tidak taat dengan aturan yang ditentukan. Fahamnya? Masuk tang siko, masuk je tang siko.
Jadinya ijen jen contoh memban setannya, contoh kesetanannya memban setannya. Kalau orang memban setan, contoh apa kira-kira? Hah? Meleweknya kan? Ndak kan ayun dah. Apa terampai umban dah. Payung lantiang dah. Selelok tak tancap ke punggung kawan ke ujung payung tu. Na'udzubillah. Kadang terampar ke kawan yang kawan soliter lah sampai terlampau. Jadi banyak orang badada tak kira itu. Tak kira apa? Kejahilan umat. Ya, karena sebagian di kitab-kitab ulama menukil dari pendapat-pendapat yang marjuh bahkan yang tak berdalil masuk dalam kitab. Ya kalau masuk dalam kitab pasti sah, itu masalahnya. Pasti elok. Hanya banyak mereka yang ini. Bahkan saking ini ada terjemahan di pamflet besar itu dalam bahasa Turki, memang melontar setan dibuat doang tu. Kacuk setannya. Kacuk tu artinya melontar. Setan. Untung le bahasa awak ndak buat doang itu dah. Ndak momban setan lah. Ada yang bahasa awak aja tapi melontar jumrah. Mantap tahu bahasa awaknya. Ya, tapi keyakinan sebagian melontar setan. Balik ke tadi. Nah, puasa Arafah adalah puasa yang sangat dianjurkan karena pahala yang diharapkan menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Kenapa dosa kecil? Karena dosa besar mesti dengan taubat. Tapi kalau dosa kene lah tunggu 2 tahun. Coba bayangkan dosa kene tunggu 2 tahun. Banyak apa roh? Hah? Nya kene bunyinya tapi kalau lah 2 tahun. Iya. Ya dipokan yang langkau memat. Lepas apa dosa kene? Hah? Ndak tetong nanya, ndak tetong. Apalagi di zaman kita ini. Kaki mandang, dah tengok je dosa. Kaki kanan mandang, nampak je dosa. Ke depan, labio le. Anakku telandolenya, labio dosa le. Labio dosa. Itu dosa-dosa itu yang bertumpuk. Maka apa cara? Maka cara, kau bisa tidak perlu jengkalu. Jengkalu dari umat. Atau jen tampek yang amai. Hanya apa caranya awak dah berundang ke tampek dan amai tahu. Allah musta'an. Nah, itu terhapus oleh puasa di di hari Arafah. Di samping amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan awak yang rajin kamu saji, rajin baudhu, insya-Allah tidak akan menumpuk. Ya, tidak akan menumpuk. Tapi bagi yang tidak pernah kamu saji atau jangan baudhu, jangan salat, itu memang mungkin banyak yang menumpuk loh. Makanya mudah-mudahan dosa-dosa itu terhapus oleh tadi. Nah, sekarang balik ke masalah pertama. Orang wukuf artinya di Arafah hari Selasa. Awak puasa Arafah Rabu. Apa cara? Berapa cara? Ya tuan-tuan, ayo hari Kamis. Nah, kini pertanyaannya, hari raya Kamis itu berdasarkan ru'yatul hilal kah atau tidak? Kalau tengok petang ada sidang isbatnya. Bahwa menurut mereka, siapa mereka itu? Yang diberikan Allah wewenang untuk memutuskan dan mengambil kebijakan syar'i tentang ibadah kita. Dan kita tidak memiliki bukti bahwa kita melihat sehari sebelumnya. Jelas? Kita tidak punya bukti. Yang punya bukti melihat, boleh dia laksanakan atau laporkan. Bila laporan dia diterima, alhamdulillah, itu yang harus dilakukan. Tapi bila ditolak,
mungkin karena ada pertimbangan, karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Ya, misalnya kemarin tiap tahun itu ada lembaga di Cakung, Jakarta, selalu nampak doang. Ada kabar, entah benar atau tidak, tolong diteliti sendiri. Ya, no nampak tu seorang orang tu tahu, nampak no lain, no tu semuanya tidak ada nampaknya seorang nampak. Nah, sampai begitu dikatakan orang bahwa ada Pak Haji tu nampak tahu je deh, orang lu nampak dia nyala yang nampak seorang, bopong doang kepercaya kayaknya. Ada nama Haji Sianu, jangan sebut nama lah, ya, sebutnya Haji Sianu, tengok dia kan di teleskop tu nampak, tu tengok lain, dia seorang kayak Pak Haji ke, mangguk lah nampak je ni. Setelah inya basuh sama inya, nampak je kau, hendak dah. Tapi sabut lain, seorang kayak Pak Haji ni. Sama dunia, kalau cerita itu kisah sama dulu jemaah haji kan bawa makannya kan, jadi baca ada dalam Quran tu yang nyanyi wattini waz zaitun nya. Contoh apa buah zaitun tu yang apa dia sampai tersabut dalam Quran. Kawan kalau sekenek kojong dapat dunia zaitun tu pak, itu dia masuk dalam Quran untuk mauji haji mabrur atau tidak. Apa kau tidak berilmu? Antu mangguk-angguk lah. Nama ngajang orang tinggal di Makkah pula kan. Jadi kalau mani yang sudah apa buah zaitun tu, haji apa mabrur tiang. Kalau tidak, berarti hajinya tidak mabrur. Coba balin dia pagi dulu dipilih dia buah zaitun warna hijau tu. Warna nambah kaleng hijau. Itu biasa dari Spanyol no. Ndak saya kena sana aja lajan di buah zaitun tu ya. Itu juga micang-micangnya dia makan. Itu di ben kapak tu dah. Cekinya berapa? Nak nonton aja Pak mabrur atau ndak. Kalau mani, sabui mani mah. Kalau indak, sabui indak. Dek kawan takut sabui aja ndak mabrur. Sambil micang, mani Pak, dia yang mani. Contoh tadi tu, jadi ketika Pak Haji tu nyabut nampak, tu sengok semua nengok, maluannya nyabut ndak nampaknya Pak Kiai nampak, masa awal ndak nampak, itu masalah. Pokok tiap tahun, tahu laporan dari Cakung tu, inya lama nengok, hilal, walaupun kalau ada kemenak berapa titik sodonya, berapa titik tu lihat hilal kan banyak tu. Lebih dari 100 titik pemantauan hilal se-Indonesia. Dari Aceh sampai ke Merauke. Nah, tak nampak doang dah. Akhirnya nampak tahu je dah. Nonton je ngakunya nampak. Ke depan Pak Haji tu. Makanya yang seperti ini maka tidak diterima kesaksiannya. Sebab meragukan. Orang tak pernah nampaknya langsung nampak tahu. Makanya tidak diterima kesaksiannya. Akhirnya jadi isu bahwa Kemenak tidak menerima laporan kecuali yang pakai SK misal. Kadang-kadang isu jangan gampang dipercaya. Maksud kira. Andainya mereka seluruhnya seratusan titik itu tidak ada satu pun yang jujur. Dilihat dibilang tidak melihat. Kita masih punya perintah Nabi SAW untuk mengikut imam kita dalam masalah ini. Hilal kita, hilal Arab, hilal mereka. Mereka lihat, kita tidak lihat, maka kita ikut yang kita alami, bukan yang mereka alami. Kedua, di zaman Nabi sudah terjadi bahwa orang Syam, Syria sekarang, dekat tak ke Arab? Dekat. Berbeda puasanya. Di Syam orang puasa Kamis, di Madinah puasa hari Jumaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, itu tidak masalah. Berarti ta'addudul ahilla, ta'addudul matali'
itu sah secara sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ada yang mengatakan, masa iya dahulu tabik matai ke awak lah pada di Arab Saudi. Secara teori kita lebih dulu melihat dari mereka. Tidak ada hubungan masalah nampak atau tidak nampak. Tidak siapa tidak alura. Kan ya? Tidak. Karena sesungguhnya yang jadi ukuran terlihat atau tidak terlihat. Bila tidak terlihat, Nabi juga berikan solusi. Apa solusinya? Sempurnakan bulan. Sempurnakan bulan. Ini kalau ditaati menyelesaikan banyak permasalahan umat. Tapi kita tidak menganggap bahwa teknologi kita hari ini lebih canggih. Ini yang selalu kita dengarkan. Dah teknologi secanggih ini Ustaz, jangan balik lagi ke zaman setuju lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hilal yang kini hilal setu atau hilal kini pula? Bulan dola batu kau, bulan itu atau bulan lain? Laban tu kau tu alun. Bulan itu je bau. Kalau begitu kita pakai cara itu je bau. Kalau masalah ilmu hisab, di zaman Nabi sudah ada hisab. Tidak ramai, betul memang tidak ramai. Zaman kita ramai juga tidak ramai. Coba boleh di absen tu ya. Tonton yang punya lembaga sekolah atau lembaga universitas. Misalnya kami di Unsuska. Dari ratusan, mungkin di atas 340 sekian dosen. 1,000 mungkin ada ya, dengan apanya. Orang yang pandai hisab. Tidak hisab hisab ku banyak. Orang yang pandai hisab. Tidak apa orang dah. Tidak apa orang dah. Itu di mana letak beza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti alasan bahwa hisab hari ini lebih maju daripada hisab zaman dulu, demi Allah tidak. Jadi oleh sebab itu Nabi tidak menjadikannya sebagai patokan. Tapi kalau untuk digunakan mendekatkan boleh. Apalagi sudah ijma' para ulama bahwa ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab dalam menentukan awal bulan dalam Islam tidak dipakai. Ijma' tidak dipakai. Ijma' ini dinukil oleh Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran. Dinukil oleh Imam At-Tabari dalam At-Tafsir. Dinukil oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dalam Istizkar. Dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Nah, kalau sudah ijma' itu tidak boleh dilanggar. Karena Allah melarang wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan para ulama usul fiqh sepakat idzan aqadal ijma'u fi asrin minal usur fala yajuzu kharquh. Bila sudah terjadi ijma' dalam suatu masalah di suatu zaman dari zaman umat Islam, maka tidak boleh untuk dirusak ijma' ini. Tidak boleh lagi dikembalikan, dianggap masalah khilafiyah. Maka saya katakan bahwa masalah memakai ilmu falak, memakai ilmu hisab dalam menentukan awal dan akhir bulan untuk menjadi pemutus, ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah ijma' ditinggalkan. Bukan masalah khilafiyah. Ini yang barangkali kurang disosialisasikan oleh saudara-saudara kita. Dianggapnya masalah ini masalah khilafiyah. Akhirnya harus saling memahami. Ikhwan, akhwat,
masalah seperti ini jen jadi baik obat paracetamol jole obat paracetamol lama mau minum usah dah. Iya. Terlalu lama konsumsi paracetamol obat penenang. Apa obat penenang? Saling menghormati aja lah. Jangan menyalahkan. Tak boleh menyalah. Barang yang jelas salah tak boleh disalahkan. Diberi obat penenang. Akhirnya timbul penyakit komplikasi. Gara-gara obat penenang. Sarap wa usah deh. Togang. Asal dokek puasa, laisau. Dokek iya yo, tak nyelewo. Kan iya? Kalau loleh, tak kan sama contohnya. Sudah itu masalah korban. Datang langsung daftar, abagaratak pengurus. Kalau tak sama ayo dan tarik liatnya, laisau lah. Akhirnya terpaksa buat keputusan. Korban sok pagi. Ayo kok. Misal, akhirnya, kan jadinya repot kita jadinya. Gara-gara itu. Kan ya? Akhirnya sudah itu mulai curiga ke ustad-ustad. Nya gara-gara ngaji Masjid Usman lu. Dia cuma ikut jemaah agak usah. Gara-gara ngaji di Masjid Usman. Siapa guru? Ustaz Dasman. Dasman itu jurusan hadis, enggak ngerti fikih dah. Nanti akhirnya ustaz pun direndahkan gara-gara masalah ini. Jelas? Tu rela tuan-tuan ustaz kan ondang? Tak ngertinya fikir dah. Tak salah saya fatwa adanya. Kaum muslimin muslimat dalam fatwa. Awak tak pandai fatwa, tapi menukil fatwa ulama pandainya. Ya membaca kan pandai bahasa Arabnya. Atau tuan-tuan nyebut dan tak pandai bahasa Arab. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi masalah ini bukan masalah khilafiyah, tapi sudah masalah ijma' ditinggalkan oleh para ulama. Makanya dalam mazhab yang 4 tidak ada memakai hisab. Kecuali di belakangan, di kalangan Syafi'iyah. Dengan syarat. Coba dengar. Ini harus dipahami juga. Yang mengatakan boleh memakai hisab. Kapan? Di saat tidak memungkinkan ru'yah. Ini sama dengan Imam Abu Hanifah. Misalnya ketika membolehkan zakat fitrah. Dengan uang. Beliau bukan mengatakan dari awal boleh uang, tidak. Ini kan yang dipahami kan. Awak dari awal sudah umumkan. Siapa nak piti, sekian. Siapa nak boy, sekian. Apa? Imam Abu Hanifah. Kau itu Imam Abu Hanifah, ya mungkin tagang adegannya. Kawasan kalian nak sanang aja, kau jadi amilnya nya. Boy soci apa jual beli, apa kali. Ambil boy soci zakat. Ke boy dan jualnya ya. Sudah itu dan waliyah ya. Sudah itu ke zakat fitrah dan sudah itu dijual dia. Sudah itu diwalilah dia. Serahkanlah dia. Ikut pok kali kau nak jual bang kau. Kemudian bang siapa nak jual kau? Menjual barang yang tidak kita miliki haram, tidak sah. Kan ya? Kemudian mengulang-ulang maju bang yang sama. Kok kali jual? Di mana jual beli seperti? Yang ketiga, jual beli dalam musajid. Yang keempat, menjual barang yang tidak milik kita. Ambil zakat fitrah apa siapa? Ambil tadi baju. Keha, babali ya. Sudah itu baju. Kita seorang. Sudah itu balilah dia. Jual. Subhanallah. Di mana dapat dari itu kaum muslimin? Makanya ketika kita mengambil pendapat ulama harus dipahami konteksnya seperti apa. Imam Abu Hanifah mengatakan di saat diperlukan orang lebih membutuhkan uang maka boleh dibayar dengan uang. Bukan dari awal piti jalan oleh seorang bukan itu. Itu tidak pendapat Abu Hanifah, pendapat Pak Abu. Bukan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sama saja dengan zakat profesi. Kalau Syekh Qardawi kan menyebutkan waktu zakat profesi itu uang-uang yang pendapatannya sekali nekan ya, semiliar.
Ya sekali duduk saya 6 juta dapat dia. Siapa tu? Siapa tu ustaz? Siapa macam itu? Macam apa? Arsitek misalnya. Buat gambar semalam deh. Ya dia tidak lolok semalam tu noh. Ya kan? Sudah itu berapa biaya sih? Berapa biaya arsitek? 5%? Tidak ada tentu ya Allah ni. Tidak cek gambar nilainya dari proyek misalnya 1 miliar 5%. Kalau 5% dari 1 miliar berapa je? Dia tak dapat je metong, tak pernah metong piti banyak. 5% dari 1 miliar 50 juta. Semalam dapat dia. Jalannya. Seorang pengacara. Kalau sekelas Hotman Paris ya, itu secik perkara di atas 1 miliar. Dia kojo. Bahkan ada satu perkara ditangani dia 30 miliar. Itu yang dimaksud oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Walaupun demikian, walaupun beliau mohon maaf dengan segala hormat ya, beliau juga sudah melanggar ijma' dalam masalah ini. Melanggar ijma'. Karena sudah ijma' ulama meninggalkan zakat profesi itu. Tidak ada. Hanya di zaman kita aja. Sampai di negeri kita, diterapkan ke siapa? Ni itu nolai Cina. Anak bunga ayu. Nya sana untuk geso sana, tapi baben kayak bunga ayu. Itu mabuk deh. Makanan nanggang baben kayak kudidi. Apa yang kayak kudidi na ya? Ongge pipit. Apa nama? Iya kayak pipit ya. Iya pipit nama. Enggak usah terlalu nama uang kan. Makanan nanggang ben kayak ongge kudidi. Anggang apa ya? Itu ben kayak ongge kudidi. Nah. Jadi zakat profesi itu enggak tok guru-guru je pegawai dah. Makanya dibuat perda untuk guru je pegawai dengan penghasilan bruto, enggak neto, itu adalah, mohon maaf dengan segala hormat saya katakan, itu adalah kezaliman terselubung. Tapi bagi yang pegawai yang menasihati, dah ditetapkan, relakan ajolah. Ya pasrah dan rela. Bukan pasrah tapi tak rela. Pasrah dan relakan. Mudah-mudahan punya andil pula kita untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita ini. Ya, anggaplah sedekah. Tidak zakat namanya sedekah. Tapi kepada pengambil kebijakan saya katakan anda telah menzalimi. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita bersama. Gula amin. Katakan amin. Baik. Nah, kembali ke masalah apa tadi? Apakah kita ikut puasa, ikut Arab Saudi dalam hal ini? Artinya ikut orang yang wukuf di padang Arafah. Para ulama sudah membahas ini dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa masing-masing mengikuti hilalnya. Kenapa Nabi menyebutkan saumu yaumi Arafah? Bukan saumu tis'a min Zulhijjah. Mari kita amati, ikhwan kaum muslimin. Nabi ketika menyebut fadilat amal di awal, apa dia bilang? Hadis pertama tadi. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai Allah dari amalan saleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jelas? Nah, kenapa disebutkan saumu yaumi Arafah? Padahal maksudnya adalah puasa tanggal 9. Sebab yang paling mudah, yang paling kelihatan dan paling menonjol amalan hari itu adalah ya ikhwan kaum muslimin muslimat, amalan yang paling utama di hari tanggal 9 itu adalah wukuf di Arafah.
maka Nabi mengaitkannya dengan saumu yaumi Arafah. Padahal maksudnya adalah puasa tanggal 9. Dan Nabi dengan apa? Dan Allah SWT, kan Allah yang mewahyukan ke Nabi masalah ini. Sah? Kan Allah yang perintahkan. Allah tahu enggak bahwa di antara umat Islam ada yang tidak tahu kapan hari wukuf. Betul? Betul? Iya enggak? Misalnya orang yang jarak tempat tinggalnya masa itu sebulan perjalanan, tentu dehnya hari Arafah tanggal berapa di Makkah? Tahu mereka? Seulang lihat. Di masa itu orang yang tinggal di Palestina, tentu dehnya hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Tentu dehnya tanggal 9 di Makkah bila? Tentu deh. Tentu. Lai. Berapa cara tentu deh? Berapa cara tentu deh? Tidak paham pertanyaan, menjawab dulu. Amba ulang lihat. Setu nak gini lah. Zaman kan syariat itu kan jak setu berlaku lah. Iya. Nah, ulang lihat. Ketika Nabi menyebut puasa hari Arafah. Apa di hari Arafah sebut dia? Sebab ikon amalan yang paling dikenal hari itu adalah hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Padahal yang dimaksud Nabi adalah puasa tanggal 9 yang bertepatan dengan hari Arafah di sana. Jelas? Nah, syariat ini apakah khusus untuk orang Mekah atau berlaku umum dengan orang yang tinggal di luar Mekah? Berlaku umum atau tidak? Berlaku umum atau tidak? Berlaku umum. Nah, orang yang tinggal di Palestina masa itu atau tinggal di Yaman, jelas? Atau tinggal di Tabuk yang jaraknya 777 kilo dari Madinah. Tahu enggak mereka bila terjadi perbedaan hilal? Kan mereka dulu melihat hilal. Ternyata beda sehari dengan tempat mereka. Tahu enggak mereka? Tahu? Ada nyebut tentu tadi. Tadi tanya, siapa nyebut tentu? Enggak tahu mereka. Nah, orang Mekah jelas puasa, yang tidak haji, puasa saat orang wukuf. Sah? Mekah dan sekitarnya. Karena berita yang terjangkau 1 hari, itu sudah mulai orang ketahui. Tapi bagi yang tinggal di Tabuk, misalnya, yang memerlukan jarak tempuh 15 hari, 5 boleh air berjalan, sampai berita kayaknya. Cuk, suagi hukum di Arafah sampai kayaknya? Sampai? Enggak. Lalu apa patokan mereka puasa? Apa yang menjadi patokan mereka puasa? Hah? Tanggal 9. Bagaimana cara menentukan tanggal? Dengan melihat hilal. Jelas? Dan terlihat hilal atau menyempurnakan bulan, mereka hitung. Hari Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5, Ahad 6, Senin 7, Selasa 8, Rabu 8B. Rabu 8B. Ada waktu itu 8B? Enggak ada. Rabu 9. Berarti mereka puasanya tanggal 9. Walaupun orang wukuf di sana hari Selasa. Jelas? Kalau mereka tunggu pulang haji dulu bila puasa. Karena puasa sunat diqadha apa tidak? Puasa sunat diqadha atau tidak? Enggak.
Puasa sunat kalau sudah tertinggal tidak diqadha. Jelas? Tunggulah pulang haji dulu. Kalau sampai uang menjalai dulu nunggu pulang haji 3 bulan baru sampai. Ayah potong pasal Arapan yang rukuk tuaknya. Lalu pula dah tuak dah 3 bulan. lah 3 bulan. Tidak tekanan nak lajinya. Oson tak Selasa tak. Pokok puasa lah tak ada Selasa, Rabu kaminya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka yang menjadi patokan adalah tanggal. Adapun perkataan Nabi saumu yaumi Arafah kharaja makhraja az-zuhur atau makhrajal am, umum. Karena umumnya orang di sana tahu hari Arafah. Tapi maksudnya adalah tanggal 9. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya, kita menentukan 9 dengan salah satu dari 2 cara. 1, melihat hilal. 2, menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Nah, bila ini sudah berlaku, maka kita puasa tanggal 9. Ustaz, ada yang bertanya lagi. Kan ada bertanya lagi. Ustaz, zaman sudah secanggih begini. Kan itu lagi. Jangan lagi. Zaman yang sudah canggih begini, kenapa mesti kita berbeda lagi dengan Arab Saudi? Kan itu pertanyaannya. Karena Nabi mengatakan puasa hari Arafah. Dan hari Arafah sekarang sudah kita ketahui. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat, saya bertanya sekarang. Tuan-tuan, ketika terbang dari sini, bulan Ramadan, puasa. Puasa enggak? Pona puasa. Pona puasa. Kalau uang, jangan pergi ke Makkah dulu. Uang Indonesia bagian timur. Mana ndak lu menahan pada awak? Antum menahannya. Mana ndak lu imsak pada awak? Hah? Pok jam? 2 capek nanti kau jam 2 jam. Awak jam sampai inya tadi jam 2 la imsak. Jalan? Taib. Pagi atau siang lope musafir dari Merauke pergi ke Sabang. Tugas. Babukonya ikut negara ikut Merauke ke ikut Sabang? Ya saya ikut Merauke ikut Sabang. Serius ah? Sampainya di Banda Aceh, turunkan tengok jam deh. Mak di kampungnya lah bukunya bismillah. Allahumma laka sumtu. Gitu. Enggak. Berarti di babuku berdasarkan waktu tempatan atau waktu yang ditinggalkan? Waktu tempatan. Jelas? Sekarang kembali ke puasa tadi. Antum puasa berdasarkan waktu Saudi kah atau puasa berdasarkan waktu Indonesia? Waktu Indonesia. Inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi sampai sekarang. Oleh sebab itu teknologi di sini tidak berpengaruh. Sebab apa? Bila ayo tuan-tuan, ayo Saudi, ayo siko. Subhanallah. Ayo tuan-tuan ditentukan dengan siko atau ayo di sitan. Ayo. Tu puasa pun nak disomong. Salat tuan-tuan, ikut salat di sitan atau siko? Siko. Alhamdulillah. Jadi masing-masing tempat punya waktunya sendiri-sendiri. Tapi dengan catatan tadi saya katakan dari awal kita sudah mengikuti cara yang syar'i, cara yang sunnah. Adapun yang di luar itu maka akan terjadi kerusakan sistem. Nah ini yang tidak sebenarnya tak boleh terjadi.
Tapi alhamdulillah Indonesia ini seperti kata Kudus memang unik. Orang Indonesia ini memang unik. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Disuruh melihat, dikunjunginya ke atas. Disuruh melihat, dihitung-hitungnya. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah. Jadi tanggal 10 Muharram, 10 Zulhijjah di Indonesia ada berapa? Ada 10A, 10B, 10C. Itu yang paling jelas sekarang tuh. Kalau Idul Fitri kemarin enggak sampai E. Jadi 1 Syawal A, 1 hari Rabu. Syawal B hari Kamis, 1 Syawal C hari Jumat, 1 Syawal D hari apa? Sabtu. Kemudian terakhir kemarin adalah 1 Syawal E hari Ahad. Ini cenderung bertambah nanti. Karena masing-masing ketika diberikan hak demokrasi maka ingin bikin kreasi sendiri-sendiri nanti. Ya, antum caranya hisab lakukan. Antum caranya berkunjung ke rumah Kak Bulan nengok anaknya, naik ke atas. Akhirnya masing-masing nanti berlomba untuk bikin kreasi dan zikirnya sendiri. Gimana caranya bisa naik ke bulan? Ya, orang dulu Neil Armstrong pakai roket, kalau kita bisa dengan micing mata sedikit, baca selawat, baca zikir tertentu, langsung sampai ke rumah bulan. Alah sampai ke rumah bulan tuh capek nampak anak. Kan ya? Kau mainnya langsung. Makanya sahabat kalian siko, kalian nanti bulan tuh lambat tiba. Kalau syekh kami langsung ke rumah bulan tu naya. Langsung nyampai ke rumah bulan tu. Nyala putri makrifat. Jadi itu. Lah putri makrifat sampainya katetan. Makanya 3 hari sebelum awaknya lah layu. Jalannya anu lain podompi sampai ayo mau sama lebih baik di kudian sekene. Kan ya? Makanya aduh mungkin terinspirasi dari situ banyak tanggal merah yang dipindah-pindang. Kan ada? Tapi tuan-tuan, misalnya tanggal hari ikut tepatnya hari Sabtu. Sabtu kan lah libur juang, nak lagi dapat libur pindang ke Jumat. Antu lewat jadi PNS deh. Apa sebab? Bertambah libur. Cuman bagi wak non jadi dosen maju, payah jadi deh. Apa sebab? Alun cukup jam kuliah, ujian sudah tiba. Sebab apa? Dek cuti terlalu banyak. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat masing-masing ikut tanggal di mana atau waktu di mana dia tinggal. Andainya tuan-tuan sekarang musafir dari Indonesia dalam keadaan berpuasa, maka berbukanya menurut waktu di mana kita sedang berada. Kalau pas sampainya di India, orang sudah berbuka, maka berbuka di waktu India. Anak tolok rusak lama runyanya ya. Sampai jam besok ya. Kalau sampai jam besok, sampai minit nambah. Lain besok dah. Nambah sampai jam. Makanya boleh ndak? Puasa orang musafir. Itulah Allah SWT Maha Rahman Maha Karim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama-sama berdoa kita, sama-sama berdakwah kita, sama-sama berusaha supaya nanti tidak ada lagi 1A 1B hari raya kita. Sama semuanya indah terasa. Maka kita kembalikan kepada apa yang dulu Nabi SAW menjadikan umat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan di hari-hari yang baik-baik ini kita selalu bersemangat dan termotivasi untuk menjadi yang terbaik dan
untuk jadi terbaik, sehingga di hari kita kembali kepada Allah SWT melihat segala hal yang menggembirakan hati kita, yaitu hal-hal yang menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sekiranya demikian. Ada lain? Hah? Nah, kalau menanggapi, adalah tanggapan sudah itu. Tadi kan melihat, Hah. ini kan banyaknya hari raya itu kan ada, saya sampaikan ada 1A, 1B, 1C. Tentu mereka menyampaikan itu berdasarkan yang mereka lihat. Jadi menimbulkan kecurigaan kepada yang memberi tahu informasi itu dibolehkan atau bagaimana? Setelah ragu dengan informasi yang disampaikan, jadi mereka kan punya lembaga atau komunitas melihat sendiri, kan, tapi mereka tidak melihat. Jadi terjadilah 1A, 1B, 1C. Saya tidak paham pertanyaannya. Curiga atau Coba. tidak yakin dengan informasi yang disampaikan tadi. Yang tidak yakin ini siapa? Dalam konteks sekarang pemerintah. Tidak yakin dengan pemerintah. Dari awal atau khusus masalah ru'yah saja? Khusus ru'yah. Ya, kalau dimulai dari awal sudah tidak yakin dengan pemerintah, ini masalah besar ini. Ya. Dari awal sudah tidak ada opsi tidak percaya. Ini masalah besar. Tapi kalau hanya dalam masalah ru'yah, antum tidak yakin dengan tim pemerintah, gitu maksudnya. Antum punya alasan. Makanya ada tim yang dibentuk sendiri untuk melihat. Pemerintah melihat, sementara mereka tidak melihat. Yang memiliki tim ini siapa? Kayak tadi ada lembaga atau seperti Taib. Nah, lembaga ini lembaga independen. Ya, semua orang boleh melihat. Karena Nabi SAW menganjurkan, amarana Rasulullah SAW an nataharran hilal. Fataharrainah fara'aituhu, kata Abdullah bin Umar. Nabi menyuruh kita untuk melihat hilal. Maka kami pun menunggu-nunggu datangnya. Akhirnya saya melihat, Pak akhbartu Rasulullah SAW, lalu saya beritahukan ke Rasulullah SAW, maka Nabi mengumumkannya. Taib. Berarti sebenarnya tidak ada hak bahwa yang berhak nengok hilal itu hanya lembaga-lembaga resmi. Tidak. Semua berhak untuk melihat hilal. Taib. Sekarang di antara yang melihat itu ada yang lembaga, ada yang perorangan. Ada lembaga, ada perorangan. Maka kewajiban pemerintah sebagai penerima segala laporan. Maka kewajibannya bila orang yang bersaksi itu adalah orang yang kredibel, orang yang adil, orang yang diterima kesaksiannya, sebenarnya pemerintah wajib menerima. Wajib menerima. Nah, bila pemerintah tidak menerima, dalam hal ini tentu orang-orang yang ditugaskan, yaitu Kementerian Agama. Kenapa mereka tidak menerima? Alasannya syar'i atau tidak syar'i? Kalau alasannya tidak punya SK, berarti salah kaprah. Karena tidak ada harus punya SK melihat hilal. Tidak ada kewajiban punya SK. Baru diterima. Tapi kalau mereka tidak menerima karena memang orang ini mencurigakan. Seperti yang saya katakan tadi. Tiap tahun tak lu tahu nampak pada orang lain dah. Kosan kawan-kawan tak ada nampak tapi terpasuk aku nampak. Yang seperti ini kan mencurigakan. Ya. Karena ingin semacam ada gerakan membuat opsi tidak percaya pada pemerintah. Nah, ini wajib dicurigai. Bagaimana orang nak menerima laporannya? Atau orang yang maling sejak awal tidak percaya dengan mereka. Ini hanya sekedar apa istilahnya kamuflase, semacam tipuan-tipuan, seolah-olah dibuat tim untuk memantau, tapi terlihat tapi tidak juga dilaksanakan. Karena keputusan sudah dibuat sebelum dilakukan pemantauan. Nah, dalam hal ini, apa sikap kita? Kan gitu yang antum tanyakan. Pertama, antum melihat atau tidak? Iya.
Yakin? Yakin. Antum laksanakan sesuai keyakinan. Dan ini tidak merubah bahwa kewajiban dan hak itu ada pada pemerintah. Selesai? Antum silakan laksanakan apa yang antum yakini. Tapi tidak punya hak untuk mengumumkan kepada orang lain. Karena kalau tadi setiap orang yang melihat atau setiap orang boleh mengumumkan apa yang dia yakini. Nanti yang menghitung meyakini itu. Yang datang ke bulan meyakini pula datang ke bulan. Yang melihat mengumumkan yang dia lihat. Akhirnya terjadilah versi yang banyak itu. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka Nabi dari awal sudah wanti-wanti. Jangan puasa kecuali kalian melihat. Jangan berbuka sebelum kalian melihat. Kalau tidak terlihat, tunggu. Sempurnakan bulan 30 hari. Kemudian siapa yang berhak? Yaitu al-sawmu yawma yasumul imam. Atau yawma yasumun nas. Jelas sekali. Marak barang sejelas ini, jadi tidak jelas lagi. Jelas? Alhamdulillah. Makanya seharusnya hal-hal yang membuat kita saling mencurigai ini dihilangkan dari hati kita kaum muslimin. Ya. Karena kata Nabi SAW ada 3 hal yang membuat hati kita bersih. Salah satunya adalah menasihati ikhlas kepada waliul amri. Tidak ada kecurigaan. Ada sedikit saja kecurigaan, apa saja tak akan selesai. Hati kita akan rusak terus. Makanya hilangkan kecurigaan itu. Tak curiga lah, lajole nyusahnya. Kan lajole zalim. Misal, ada lagi petunjuk Nabi. Apa petunjuk Nabi? Sabar. Sabar. Bila sabar usahanya. Kan itu kata kita, sabar itu ada batas. Ada batasnya ketika bertemu Nabi di tepi telaga. Itu kata Nabi, sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Zalim dia harta kita dirampasnya, dipukulinya kita, dihukumnya kita. Iya katanya, sekalipun dipukulnya kamu. Jelas petunjuknya. Wangak dia olehnya. Kalau wak sawit wangak dia Nabi dia. Nabi nyuwak macam itu. Amo tonton nyebut Nabi wangak. Hah? Amo tonton nyebut Nabi wangak. Itu zaman Nabi. Berarti antum tak dia baca hadis Nabi itu. Nabi akan datang masanya. Masa Nabi sebenarnya Nabi ada masa Nabi macam itu? Nabi zalim memerintah? Tidak akan datang. Berarti di luar zaman Nabi SAW. Apa nasihat Nabi? Sabar. Sampai bila? Sampai bos wajah Nabi dapat telaga. Bila roh? Bila roh? Kiamat. Jadi sabarnya sampai bila? Sampai kiamat. Tak apa cara? Azab tu adalah? Azab tu adalah? Ada solusi? Pindah. Kan itulah. Tidak ada tempat pindah dosa. Akalan barzah pindah. Kaum muslimin. Yang penting tidak dibenarkan kita untuk melakukan perlawanan. Baik. Nah, sekarang mungkin ada subuhat lagi. Misalnya, nyendak pemerintah syar'i itu ya. Aku banyak cerita lemaknya. Isu ayat. Isu ahad insyaallah taala. Kepemimpinan dalam Islam. Ayat. InsyaAllah bersusu. Kini saudara, Allah gantung pun. Nah, insyaAllah kita selesaikan sampai di sini dulu. Dah jelas? Syekh? Dah jelas? Kalau ada aku sabuk. Mereka tak lolok malam dah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mudah memahami ilmu ini. Kemudian dikuatkan kita untuk mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.